Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lagi dengan channel ini. Sudah lama nggak update video. Ini mau menjelaskan kronologi ya, tentang perkembangan anak kami itu setelah sekian tahun. Nah, pemeriksaannya sekian tahun, bukan pemeriksaan ya, check up atau pasca operasi. Jadi beberapa hari, 3 minggu yang lalu sekitar itu ya. 3 minggu yang lalu kami periksa kembali, periksa jantung lagi ke dokter jantung di daerah sini aja, di Kota Metro. Kenapa kok di daerah, nggak langsung ke Jakarta ya? Karena masalah biaya. Biaya. Jadi kalau di daerah kan lebih mudah aksesnya, meskipun memang idealnya kontrolnya ke Jakarta setahun sekali. Namun ketika di sini sudah ada alat ekokardiografinya, insya Allah itu sudah mencukupi lah ya. Karena memang yang dikontrol itu soal bagaimana perkembangan kondisi jantungnya. Apakah terjadi lagi kebocoran yang cukup fatal ataukah tidak. Nah, gini kronologinya, ini kan tahun 2024 ini berarti sudah masuk di tahun ke-6 setelah operasi. Karena operasinya tahun 2018. Jadi Zia itu dioperasi ketika umurnya baru sekitar 2 tahunan di tahun 2018 pertengahan ya, berarti hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Tuh, terus pemeriksaan ya. Setelah pulang itu check up sekali ke Jakarta, waktu itu kondisinya baik-baik saja. Ketika ditanya, dok ada pantangan nggak, aktivitasnya apakah perlu dibatasi, dan kata dokter nggak perlu. Ya sudah, aktivitasnya setelah operasi itu wah, aktifnya luar biasa. Bahkan sekarang waktu beberapa tahun lalu berangkat ke Jogja karena pemeriksaan yang lain. Ini perlu hati-hati buat teman-teman semua yang punya anaknya itu punya masalah jantung bocor. Coba diperiksa lagi apakah ada masalah lainnya, karena anak kami itu punya masalah lain, yaitu masalah tulang belakang. Kami langsung periksa ke Solo dan hasilnya memang ada permasalahan di tulang belakang secara kongenital ya, bawaan lahirnya juga ada masalah. Tapi alhamdulillah sudah ada gambaran bagaimana solusi ke depan. Kita membahas soal jantungnya doang, kembali ke soal jantung. Jadi ini tahun ke-6 pasca operasi jantung bocor. Alhamdulillah hasilnya kemarin itu periksanya cukup bagus, tidak ada problem sama sekali. Saturasinya lupa saya. Yang jelas saturasi oksigen untuk anak-anak yang jantung bocor itu cukup bagus, tapi tidak tidak semaksimal anak-anak yang normal ya. Sekitar 90-an atau 80-an, sekitar itulah. 80 sampai 90 lebih dikit, itu sekitar itu. Tapi kalau kondisi tidur tentu sampai 100 bisa. Kalau kondisinya tidur. Tapi kalau kondisi aktivitas betul, itu biasanya masih sekitar 80-90 ya, sekitar itu. Tapi nggak ada masalah. Anaknya nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kemarin hari Jumat tanggal berapa tuh? Habis renang lagi, sama hobinya anak kami renang, hobinya itu renang. Dikit-dikit minta renang, akhirnya ya alhamdulillah dapat solusi untuk berenang di sini gratis untuk terapi juga. Hobinya itu berenang, kalau berenang itu kalau mudah diajak pulang nggak mau pulang-pulang. Jadi intinya adalah di tahun ke-6 ini anak kami setelah operasi jantung bocor di tahun ke-6 masih baik-baik saja, kondisinya sehat-sehat saja, tidak ada problem sama sekali, tidak pernah ada masalah sama sekali secara fisik. Kami tidak pernah membatasi aktivitasnya, kami tidak pernah membatasi aktivitas fisiknya, mau bermain sepeda, mau lari-larian, bahkan berenang pun kami sangat dorong. Ketika tahun lalu kami nginepnya di Jogja, ketika selama pemeriksaan tulang itu hampir setiap hari minta berenang, karena renang sana murah, cuma 6.000 7.000. Kalau di Lampung 30.000 25.000 30.000 di Lampung tuh. Tapi kalau di Jogja itu masih 6.000 7.000 tuh ada ya, 6.000 7.000-an tuh ada. Jadi sana tuh hampir setiap hari ngajak renang, tapi kami ya karena jaraknya jauh ya sekitar seminggu paling berapa kali. Jadi gitu.
cerita singkat saja. Hasil pemeriksaannya waktu itu ke puskesmas, ya seperti biasanya. Yang jelas kalau di puskesmas itu sekarang daftarnya bisa pakai mobile JKN bagi yang pakai BPJS, atau kalau yang pakai umum langsung aja ke puskesmas, nanti minta rujukan check up jantung ya caranya. Cara mau check up jantung ya pemeriksaannya. Tinggal ke puskesmas minta rujukan, tapi kalau puskesmas itu bisa online, daftarnya bisa pakai mobile JKN, caranya tinggal dicek di video sebelah ini. Masuk di mobile JKN, nanti buka di pendaftaran Vaskes atau fasilitas kesehatan, pilih yang Vaskes 1, pilih puskesmasnya, langsung pilih dokternya, daftar, udah itu aja. Harinya juga ditentukan, mau hari yang sama hari ini atau besoknya, bisa ditentukan di situ. Lalu langsung ditekan oke, itu nanti akan langsung muncul nomor pendaftaran. Nah, dari Vaskes 1 itu nanti bisa langsung diarahkan ke Vaskes berikutnya. Jadi di mobile JKN itu ada dua opsi, itu ada Vaskes pertama atau Vaskes lanjutan. Nanti kalau di Vaskes lanjutan itu juga langsung bisa pendaftaran online lewat aplikasi mobile JKN itu. Tapi pastikan juga rumah sakitnya sudah support ya, karena kami mencoba waktu itu di satu rumah sakit di waktu itu ya. Itu belum online. Jadi ketika masuk ke sana padahal sudah dapat nomor, sampai sana belum dapat nomor ternyata. Ya sudah. Tapi kemarin kabarnya di rumah sakitnya sudah connect, jadi lebih enak lagi. Bisa pakai itu, bagi yang pakainya BPJS. Tapi kalau yang pakai umum ya silahkan datang aja langsung bayar di puskesmas, langsung ke rumah sakit, selesai bayar di rumah sakit, selesai kan. Itu. Nah, kemarin itu dapat dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit, ketemu dengan dokter Nuka. Yang kenal silahkan bisa komen, dokter Nuka di Lampung. Kami kemudian check up EKG dulu ya, sampai sana pendaftaran selesai, registrasi ya, kemudian menuju ke ruang perawat, nanti diarahkan untuk periksa EKG. Itu yang dipasang poin-poin itu kabel-kabel itu di bagian dada, ada 6 biji atau 7 6 ya. Kemudian di lengan, pergelangan lengan, pergelangan kaki, itu nanti cek EKG, melihat ritme dari kelistrikan jantung. Setelah itu antri ke dokter untuk pemeriksaan. Sampai di dokter nanti diperiksa ekokardiografi atau biasa disebut dengan USG jantung. Dilihat itu USG jantungnya. Tapi kami dapat print out-nya, tapi nggak kami tunjukkan ya, itu karena file rahasia. Dari situ nanti dicek ekokardiografinya, kondisi jantung di dalamnya, dan memang kami tanyakan, dok gimana kondisi kebocorannya ya. Jadi kalau ke dokter itu ya usahakan orang tuanya itu atau yang mendampingi lah ya, itu aktif bertanya, jangan cuma pasif, jangan cuma nunggu omongan dokter. Kadang-kadang dokter itu kan mengedukasi seperlunya. Kalau pasiennya sudah nggak perlu ya sudah paham lah, dianggap begitu. Meskipun ada sebagian dokter yang memang begitu, kalau nggak ditanya memang beliau sudah cukup menjelaskan apa adanya. Ada juga dokter yang ketika kita nggak nanya pun sudah dijelaskan rentetan panjang ya, tergantung. Jadi silakan orang tuanya atau yang mendampingi itu aktif bertanya, dok ini gimana? Kami tanya itu, dok gimana kondisi kebocorannya? Kata dokternya masih bagus, oke saja. Kami tanya memang gimana suara ketiganya gitu kan, karena memang operasi jantung bocor itu tidak selalu ditutup secara total. Tapi ada yang disisakan sedikit. Anak kami itu disisakan sedikit saja, sekitar 0,02 mili kalau nggak salah tuh. Sekitar itu kecil sekali, tapi memang terdengar suaranya, ada suara ketiga di antara suara lubdub itu suara desiran, seperti desiran air gitu. Kayak gitu. Dan hasilnya baik-baik saja. Cara saturasi oksigen juga bagus. Jadi bagi Anda yang punya anak dengan kondisi jantung bocor juga, PJB, TOF, tetralogy of Fallot, silakan disegerakan untuk mencari penanganan yang terbaik. Penanganan yang terbaik itu menurut Anda seperti apa? Ya, tapi kalau menurut dokter tentu langsung tindakan segera dioperasi. Menurut kami pun kami cukup sama dengan rentetan itu. Prioritaskan mana
tindakan yang memang bisa menyelamatkan anak kita secara lebih cepat. Itu dulu. Karena itu kondisinya cukup gawat, ya. Cukup gawat, dan ketika sudah masuk saturasi di bawah 30, bahkan di bawah 50 itu sudah masuk di fase darurat. Bisa masuk ke gawat darurat, hati-hati ya. Jadi kalau Anda mau memilih terapi, silakan perhatikan dulu kondisi anaknya bagaimana. Apakah anaknya masih bisa support untuk menunggu sekian lama, ataukah anaknya sudah masuk di fase gawat darurat sehingga harus memerlukan tindakan segera, itu operasi. Jadi itu pilihannya di tangan orang tuanya. Jangan sampai Anda menyesal karena salah memilih tindakan. Itu aja. Karena pilihan itu ada di orang tuanya, bukan di dokter, bukan di kami. Kami cuma menyarankan, kami cuma sharing-sharing doang. Silakan dipilihkan tindakan yang paling tepat untuk anaknya. Itu. Kalau memang ada yang anti medis, maunya yang non medis, ya silakan. Tapi yang penting Anda paham konsepnya, Anda paham bagaimana aturnya, ada yang sudah terbukti kesembuhannya, dan tentunya anaknya masih dalam kondisi yang bisa menunggu. Itu poinnya di situ. Tapi kalau Anda sudah mentok gimana solusinya, silakan simak video ini. Kami tidak memberikan solusi, kami cuma memberikan sharing informasi. Ya, kalau kondisi sudah masuk gawat darurat, silakan bawa ke Rumah Sakit Harapan Kita. Di sana akan diberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Tidak dibeda-bedakan kelasnya, ya. Semua mendapat penanganan yang terbaik. Silakan. Demikian, sudah 11 menit. Mudah-mudahan 11 menit ini bisa memberikan manfaat. Update informasi seputar bagaimana kondisi anak kami setelah 6 tahun pasca operasi TOF repair, tetralogy of Fallot, total repair, bahasanya begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa orang yang sudah komunikasi dengan kami, minta saran-saran, ya kami berikan saran sesuai dengan pengetahuan yang kami tahu. Tapi kalau Anda itu sudah kami kasih tahu tapi kok nanyanya itu masih bingung, bikin bingung, silakan langsung tanya ke bagian informasi Rumah Sakit Harapan Kita. Itu akan lebih clear. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang sudah kami kasih informasi tapi masih ragu-ragu mungkin, atau informasi yang kami sampaikan belum jelas, mungkin silakan langsung tanyakan ke bagian informasi Rumah Sakit Harapan Kita. Mungkin bisa mendapatkan pencerahan yang lebih cerah lagi. Itu. Tapi kalau mau komunikasi dengan kami, silakan langsung cek di bagian profil dari akun YouTube ini. Itu insya Allah kami akan cukup terbuka untuk menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan. Ya. Dan jangan lupa untuk support kami, karena memang kami tidak yang jelas begini, support kami itu bisa dengan subscribe channel ini, share kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Itu sebagai bisa jadi feedback buat kami, bisa jadi koreksi buat kami bagi yang nanti komentar. Dan jangan lupa untuk bisa diorder beberapa produk dari kami, beberapa produk yang kami rekomendasikan di kolom deskripsi. Itu bisa diorder. Ada tensimeter, ada kopi, ada juga skincare milik istri yang jualan juga. Ya, silahkan langsung dicek aja. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.